Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran Alfiya bin Malik Taudhih wa Bayan yang ditulis oleh Syekh Abu Muhammad Sa'id ibn Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizahullahu taala. Kita masih di pembahasan alhamdulillah mubtada. Sekarang kita akan masuk di pembahasan khobar. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Qala an-nazim rahimahullah, wal khabaru al-juz'ul mutimmul fa'idah, kallahu barrun wal ayadi syahidah. Baik. Ini bait berikutnya. Pengertian khobar. Kata beliau khobar itu adalah al-juz'u, bagian, al-mutimmu yang menyempurnakan al-faedah, faedah. Dia bagian yang menyempurnakan faedah. Maksudnya faedahnya mubtada. Kallahu barrun wal ayadi syahidah. Seperti contoh ya Allahu barrun wal ayadi syahidatun. Wal ayadi syahidatun. Ini dua contoh yang beliau sebutkan. ثم قال الشارح حفظه الله أي أن الخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة نحو زيد قائم فقائم تمت به الفائدة ونحو زيد الذي زارك بالأمس نائم فنائم هو الخبر الله بر مثال للمبتدأ والخبر والأيادي شاهدة كذلك مبتدأ وخبر والمعنى الله بر رحيم محسن والنعم النازلة علينا منه سبحانه شاهدة بذلك. Baik. Kata beliau, khobar, ay annal khobar, yaitu bahasanya khobar, dia adalah juz, bagian yang sempurna bersama mubtada dengannya faedah. Contohnya Zaidun qa'imun. Qa'imun itu tamat bihil faedah. Sempurna faedahnya Zaid. Karena ada siapa? Qa'im. Karena ada qa'im. Nah contoh Zaidun alladzi zaraka bil ams naim. Sama juga di ini. Kalimat panjang Zaid yang menziarahi kamu, yang mengunjungi kamu kemarin tidur. Naim dia adalah khobar. Allahu barun. Itu contoh untuk mubtada khobar. Dan al-ayadi syahidah. Demikian pula mubtada khobar sama. Maknanya kalau makna Allahu barrun wal ayadi syahidah. Allah maha baik, maha rahim, maha baik. Dan nikmat yang turun kepada kita dari Allah subhanahu wa ta'ala syahidah. Karena ayadi maknanya bukan tangan tapi ni'am. Ayadi maknanya an-ni'am, nikmat. Ya, nikmat. Sebagai saksinya bahwa Allah itu maha baik kepada kita. Ini jelas sekali kalau ini karena sama dengan pembahasan dasar. Terus. ثم قال الناظم رحمه الله ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. Baik. Ini bentuk dari khobar lebih jauh lagi. Ya. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah. Khobar terkadang datang dalam bentuk mufrad. Bukan jumlah dan bukan pula menyerupai jumlah. Ya, dan terkadang datang dalam bentuk jumlah. Ya, hawiyatan makna alladhi siqatlah, yang di dalamnya ya yang terkadang dalam bentuk jumlah yang di dalamnya terkandung hawiyah, terkandung makna ya alladhi siqatlah, yang berkaitan dengan dia, itu berkaitan dengan konteks yang dibawakan. ثم قال الشارح حفظه الله أي أن الخبر يأتي الأول مفردا والمفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة نحو زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون فالخبر في هذه الأمثلة مفرد. الثاني ويأتي جملة والجملة على قسمين اسمية نحو زيد أبوه قائم فعلية نحو
زيد قام أبوه حاوية معنى الذي سيقت له أي يشترط في الجملة أن تحتوي على معنى المبتدأ أي تحتوي على رابط يرجع إلى المبتدأ والرابط يشمل أربعة أشياء. Baik. Kata beliau yaitu khobar datang berupa mufrad. Mufrad itu ya bukan jumlah, bukan menyerupai jumlah. Seperti Zaidun qaimun, Az-Zaidan qaiman, Az-Zaidun qaimun. Maka khobar pada contoh-contoh ini mufrad. Dan datang juga berupa jumlah. Jumlah terbagi dua. Ada ismiyah seperti Zaidun abuhu qaimun. Ada fi'iliyah Zaidun qama abuhu. Ini mudah bagi kita. Alhamdulillah. Kemudian hawiyatan. Ini sekarang ini tambahannya. Dan sebenarnya bukan tambahan. Sudah ada juga di pembahasan qatrun nada. Hawiyatan makna alladhi siqatlah maksudnya dipersyaratkan pada jumlah harus terkandung atas makna mubtada, yaitu mengandung atas robit pengikat. Yarji'u ilal mubtada, harus mengandung pengikat yang kembali kepada mubtada, dan pengikat itu mencakup 4 perkara yang menghubungkan antara mubtada dan khobar. Terus Qala an-nazim hafizahullah al-awwal qala al-muallif قال المؤلف حفظه الله الضمير زيد أبوه قائم وزيد قام. الثاني اسم الإشارة قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. الثالث إعادة المبتدأ بلفظه نحو قوله تعالى الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة. الرابع al-umumu nahwu Zaidun ni'mar rajulu. Baik, ini 4 pengikatnya. Pengikat pertama antara mubtada dengan jumlah, dengan khobar berupa jumlah. Pertama adalah dhamir. Ingat yang butuh pengikat itu hanya yang berupa jumlah saja. Atau sibul jumlah nanti. Adapun mufrad tidak perlu. Tidak perlu. Pertama pengikatnya dhamir. Contohnya Zaidun abuhu qaimun. Zaidun abuhu qaimun. Pengikatnya hu dengan Zaid. Wa Zaidun qama. Sama pengikatnya dhamir mustatir. Takdirnya huwa. Pengikat kedua adalah isim isyarah. Seperti firman Allah Ta'ala. Wa libasu taqwa. Dalika khair. Apa pengikat antara libas dengan dalika khair? Dalika. Isim isyarah itu sendiri. Yang ketiga i'adatul mubtada'i bilafdi. Pengikatnya dengan mengulang mubtada itu dengan lafadznya. Jadi pengikatnya bukan dhamir, bukan isim isyarat, tapi lafadz mubtadanya diulang. Seperti firman Allah Ta'ala al-haqqatu mal-haqqah. Jadi al-haqqah mubtada, mal-haqqah jumlah mubtada khobar sebagai khobar. Apa pengikatnya dengan jumlah, dengan mubtada yang pertama? Pengulangan lafadz. Pengulangan lafadz. Al-qari'atu mal-qari'ah sama. Yang keempat dari robit adalah al-umum. Maknanya yang umum yang disebutkan pada jumlah setelahnya. Seperti Zaidun ni'mar rajul. Zaid sebaik-baik laki-laki. Ya laki-laki termasuk di dalamnya siapa? Zaid. Itulah dibilang pengikat. Terus. Qala an-nazim rahimahullah wa in takun iyyahu ma'nan iktafa biha kanutqillahu hasbi wa kafa. Baik. Ini berikutnya wa in takun iyyahu ma'anan iktafa biha kanutkillahu hasbi wa kafa. Ini ya bentuknya ini jika jumlah yang ada adalah makna yang dimaksud maka cukup hanya dengannya yang menjadi khobar. Artinya tidak perlu pengikat sama dengan kul huwallahu ahad. Allahu ya huwa Allahu ahadun. Paham ini? Apakah ada pengikat? Huwa kan mubtada. Allahu mubtada yang kedua, ahadun khobar mubtada yang kedua. Mana pengikat antara huwa dan Allahu ahad? Paham kan? Mana pengikatnya? Tidak ada. Pengikatnya tidak perlu di sini. Kenapa bisa? Karena kenapa kita bilang tidak ada pengikat? Allahu ahad tidak ada domir. Tidak ada isim isyarah. Tidak ada lafaz yang diulang. Paham kan? Tidak ada juga makna yang umum di sini. Tidak ada. Tidak ada pengikat. Kenapa? Tidak butuh pengikat. Karena ini yang kedua. Itulah yang pertama. Huwa di sini siapa? Allah. Sehingga ada butuh apa? Pengikat. Ini sama dengan contoh yang belum sebutkan.
Kanutki seperti ucapanku, ya seperti ucapanku, ya Allahu hasbi. Allahu hasbi. Seperti contoh nutki, ucapanku Allahu hasbi. Ya, ya maksudnya saya bilang adalah Allahu hasbi. Jadi nutki mubtada, Allahu mubtada, hasbi khobar. Mana pengikatnya antara nutki dan Allahu hasbi? Tidak ada, karena yang ingin saya katakan adalah Allahu hasbi. Sama. Kalimat itu sendiri. Wakafa. Terus. قال المؤلف حفظه الله أي أن الجملة الخبرية إن كانت هي نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط نحو نطق الله حسبي فنطقي مبتدأ وجملة والجملة الله حسبي خبر عنه ولا رابط فيها لأنها نفس المبتدأ في المعنى وكفى أي وكفى به حسيبا ونحو قوله عز وجل قل هو الله أحد على اعتبار أن هو ضمير الشأن لأن الجملة بعد ضمير الشأن مفسرة له والمفسر عنه والمفسر عين المفسر أما إذا قدر هو ضمير المسؤول عنه فخبره مفرد وهو الله وأحد خبر ثاني أو بدل. Baik, Masya Allah. Yaitu kata Syekh Hafizahullah, jumlah khobariyah kalau itu adalah mubtada sendiri secara makna, maka tidak butuh kepada robit. Ini langsung terang. Jadi kalau jumlah yang menjadi khobar itu adalah mubtada itu sendiri secara makna. Seperti tadi yang saya bilang. Ya, mubtada itu sendiri secara makna. Maka ini tidak butuh kepada robit. Seperti nutki Allahu hasbi. Ucapanku Allah pencukupku. Nutki mubtada. Jumlah Allah hasbi khobar anhu. Tidak ada pengikat padanya. Kenapa? Li'annaha nafsul mubtada fil makna. Karena mubtada itu sendiri secara makna. Ucapanku, apa ucapanmu? Allahu hasbi. Allahu hasbi. Sama. Kafa maknanya kafa bihi hasiba. Cukup dia sebagai ya hasiba, sebagai penghisap. Dan ucapan juga seperti firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Yaitu di atas anggapan huwa di sini domir ya asya'an. Domir sya'an. Itu sesuatu. Bermakna perkara, bermakna urusan. Ya. Li'anal jumlah ba'da domir sya'an mufassiratun lahu. Karena jumlah setelah domir sya'an itu menafsirkan untuk domir sya'an itu. Wal mufassir ainul mufassar. Dan yang menafsirkan itu tentunya sama dengan yang ditafsirkan. Huwa. Siapa huwa? Allahu ahad. Jadi huwa itulah Allahu ahad. Allahu ahad itulah dibilang tadi huwa. Jadi al-mufassir setelahnya yang menafsirkan sama dengan yang mufassar. Yang ditafsirkan. Yang ditafsirkan. Adapun kalau ditakdirkan huwa domir al-mas'ul an. Domir yang ditanya tentangnya, siapa dia? Kalau antum bertanya begitu, maka khobarnya mufrad, yaitu huwa Allah. Ya, huwa Allah. Adapun ahad bisa khobar tsani atau bisa juga badal dari Allah. Badal dari Allah. Ini kalau ditakdirkan dia adalah domir sya'an dan domir mas'ul anhu. Siapa huwa? Allahu ahad. Karena kembali kepada setelahnya. Terus. قال الناظم رحمه الله والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. Baik. Sekarang kembali ke khobar mufrad. Kata beliau wal mufradul jamidu farigun wa in ishtaqqa fahuwa dhu dhamirin mustakin. Khobar mufrad jika berupa isim jamid. Khobar mufrad jika berupa isim jamid maka dia farik, yaitu kosong dari dhamir tentunya. Kalau isim jamid misalnya antum katakan begini, hada kitabun, hada rojulun. Maka pada kata jamid itu tidak ada dhamir. Gampang sekali, tidak ada dhamir padanya. Kemudian wa in yustaq. Bila dia adalah isim mustaq, tahu isim mustaq ya?
Isim yang ada pecahannya seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifatul musyabbaha, siagul mubalaghah, maka fahwadu domirin mustakin, maka dia ada domir yang terkandung di dalamnya. Maka dia ada domir yang terkandung di dalamnya. Ini sekarang ilmu tentang khobar mufrad. Ternyata kalau berupa isim mustaq maka di dalamnya ada domir kembali ke mubtada. Kalau khobarnya jamid maka dia tidak ada domir yang kembali kepada mubtada. قال المؤلف حفظه الله المفرد إذا كان جامدا فهو فارغ أي لا يتحمل ضميرا مستترا وإن كان مشتقا فهو يتحمل ضميرا مستترا والمشتق هنا هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل والجامد ما سواه نحو زيد أخوك وهذا عبد الله فإن أول الجامد بالمشتق فإنه يتنزل منزلته ويتحمل ضميرا نحو زيد أسد أي شجاع وعمر تميمي أي منتسب إلى تميم وبكر ذو مال أي صاحب مال. Baik. Kata beliau mufrad kalau dia jamid maka dia kosong, la yatahammalu, tidak mengandung domiron mustatiron, tidak mengandung domir mustatir. Wa in kana mustaqqan, jika dia mustaq fahuwa yatahammalu domiron mustatiron. Jika dia mustaq maka dia mengandung domir mustatir. Apa itu mustaq? Beliau kasih tahu wal mustaqu huna huwa, mustaq di sini dia adalah ismul fa'ili wasmul maf'ul, isim fa'il, isim maf'ul, wasifatul musyabbahati wa af'alut tafdil. Itu diinginkan dengan apa? Mustaq. Sementara jamid masih wah. Jamid selainnya. Contohnya Zaidun akhuk, hada Abdullah. Ini semua jamid. Wa in uwilal jamid bil mustaq. Sekarang tinggal ini lagi. Jika jamidnya bisa ditakwil ke mustaq, fa innahu yatanazzalu manzilatah. Maka dia menduduki kedudukannya. Maka dia menduduki kedudukannya. Wa yatahammalu domiron, tentunya. Ketika dia menduduki kedudukan mustaq, maka dia mengandung domir. Contohnya Zaidun asadun. Memang asadun kata jamid. Tapi ditakwil ke mustaq. Ketika dibilang Zaid singa, bukan dia singa. Tapi apa? Aisujaun, pemberani. Masa dibilang Zaidun asadun, maksudnya dia singa betul. Kan enggak ada. Pasti dia bilang apa? Zaid asad artinya apa? Pemberani. Maka di sini ada domirnya. Bukan karena asadnya, tapi karena takwilnya. Ya, takwilnya. Wa amrun tamimun tamimi. Amr tamim artinya muntasibun ila tamim. Yaitu bernisbah, bersandar kepada tamim. Jadi bisa juga. Ini ada domir terkandung dalamnya. Wa bakrun dumal. Sama ini bakar punya harta. Maksudnya sohibu mal. Sohib mal. Ini juga bisa terkandung di dalamnya apa? Domir walaupun dia isim jamid. Terus masih domirnya. Qala an-nazim rahimahullah wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala. Ini berikutnya. Ya wa abrizan, dan tampakkanlah, yaitu domirnya mutlaqo secara mutlak. Baik itu domirnya mengandung kesamaran atau tidak. Ia mengandung makna yang kesamaran atau tidak. Pokoknya nampakkan dia secara mutlak. Tapi ada tempatnya. Haitsu tala ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Bila khobar itu mengiringi, membarengi lafaz yang maknanya tidak ada kaitannya dengan mubtada. Jadi kalau khobarnya itu mendampingi sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan mubtada, maka wajib khobarnya dinampakkan. Wajib khobarnya, wajib domirnya dinampakkan. Iya. Qala al-muallif hafizahullah wa abrizanhu ay ad-dhamir al-madhkur mutlaqan ay wa in umina al-labsu haitsu tala ay al-khabar ma ay mubtada'un
ليس معناه أي معنى الخبر له أي لذلك المبتدأ محصلا أي حاصلا وحاويا أي ابرز الضمير الذي تحمله الخبر المشتق سواء حصل اللبس أم لم يحصل إذا وقع الخبر بعد مبتدأ وليس معنى هذا الخبر حاصلا لذلك المبتدأ بل هو حاصل لغيره. قال المرادي رحمه الله أمر بإبراز الضمير إذا جرى على غير من هو له مطلقا سواء خيف اللبس أو أمن. مثال الأول زيد أمر ضاربه هو ومثال الثاني زيد هند ضاربها هو وأجاز الكوفيون استتاره إن أمن اللبس كالمثال الأخير ووافقهم المصنف في غير هذا الكتاب. Baik. Kata beliau wa abrizanhu, yaitu domir yang disebutkan tadi secara mutlak, tampakkan secara mutlak. Ini jika aman dari kesamaran. Ya, haitsu tala, yaitu khobar. Ketika dia datang setelah khobar, ma yaitu mubtada. Ma di situ bermakna mubtada. Laisa ma'nahu, apa yang tidak semakna dengannya, maksudnya makna khobar. Untuknya, lidzalikal mubtada, tidak mengandung makna khobar ya terhadap mubtada itu. Muhassala ay hasilan wa hawiyan, yaitu terhasilkan atau terkandung di dalamnya. Ini secara perkata. Adapun secara terjemahannya tadi, nampakkan secara mutlak ketika dia mendatang mengkhobarkan mubtada dan dia tidak mengandung maknanya. Tidak mengandung maknanya. Yaitu nampakkanlah dhamir yang tahammalahul khobar, yang dikandung oleh khobar, al-mustaq, yang mustaq. Sawaun hasolal labsu, sama saja apakah terjadi kesamaran, amlam yahsul, atau tidak terjadi kesamaran. Idza waqa'al khobaru ba'da mubtada, jika khobarnya datang setelah mubtada. Walaysa makna hada al-khobar hasilan lidzalikal mubtada. Makna khobar ini tidak mengandung untuk mubtada itu. Bal huwa hasilun li ghairi, bahkan dia mengandung makna yang lain. Dia mengandung makna yang lain. Tidak mengandung makna yang kembali kepada mubtada. Berkata Al-Muradi, amara bi ibrazi ad-dhamiri, dia memerintahkan untuk menampakkan dhamir idza jaro ala ghairi man huwa lahu mutlaqa. Jika dia berjalan di atas selain yang dia untuknya secara mutlak. Artinya dia berlaku untuk orang lain. Tidak kembali ke situ. Sama saja apakah dikhawatirkan kesamaran atau aman dari kesamaran. Contoh yang pertama, Zaidun amrun doribuhu huwa. Lihat, dinampakkan huwa. Ya doribuhu huwa. Zaidun amrun doribuhu huwa. Zaidun mubtada, amrun mubtada sani, doribu khobar mubtada sani. Khobar mubtada sani, mubtada dan khobar mubtada sani, khobar Zaid. Khobar Zaid. Iya, dan ini dinampakkan padanya dhamir. Dinampakkan padanya dhamir huwa. Iya, dinampakkan padanya dhamir huwa. Karena ya dia tidak mengandung makna yang ada pada Zaid. Tidak mengandung makna yang ada pada Zaid. Kan sekarang Zaidun amrun doribu huwa. Zaid Amr memukulnya. Zaid Amr memukulnya dia. Memukulnya, Amr memukulnya. Siapa yang dia pukul? Dan siapa yang memukul? Zaid, Amr, dia memukulnya. Siapa dia di situ? Amr, dia, Zaid, Amr, dia memukulnya. Jadi doribu itu failnya. Bisa saja Zaid, paham kan? Pada dorib. Bisa saja siapa? Amr. Nah kalau Amr berarti tidak kembali kepada mubtada yang pertama. Tapi cuma kembali kepada mubtada yang kedua. Maka nampakkan failnya. Doribuhu huwa. Iya. Doribuhu huwa. Nah, ini walaupun aman dari kesamaran ini. Ini kan tadi sawaun khifal labs au umin. Sama saja apakah dikhawatirkan ada kesamaran atau aman dari kesamaran.
Seperti ini. Zaidun, Hindun, doribuha, huwa. Ini kan tidak ada kesamaran juga di sini. Karena sudah pasti ha kembali ke Hindun. Pasti ha kembali ke Hindun berarti di dalam kata dorib itu ada domir huwa. Kembali kepada siapa? Zaid. Tidak terjadi kesamaran di sini tapi dia nampakkan. Dia nampakkan. Kan tadi dibilang sama saja apakah dikhawatirkan ada kesamaran atau aman dari kesamaran terkait dengan pelakunya. Wa ajazal kufiyuna istitaroh. Cuman orang-orang Kufa membolehkan untuk dia mustatir. Tidak disebutkan maksudnya. In uminan labs. Jika aman dari kesamaran. Kal mithalil akhir. Seperti contoh terakhir. Ini ketika antum bilang Zaidun Hindun doribuha. Zaidun Hindun doribuha. Ini aman dari kesamaran. Karena pasti ha kembali ke Hindun. Kemudian berarti pada kata dorib ada domir mustatir. Kembali kepada siapa? Zaid. Ini tidak ada kesamaran di sini. Boleh katanya disembunyikan. Tidak perlu antum nampakkan huanya. Wa wafaqahum al-musannifu dan penulis Ibnu Malik ya bersesuaian dengan pendapat orang Kufa ini fi ghairi hadal kitab pada selain buku ini, selain Alfiyah. Terus qala al-muallif hafizahullah wa qad jaa as-sama'u bimadhhabihim qala asy-sya'ir qaumi dhural majdi banuha wa qad alimat bikunhi dzalika adnanun wa qahtanu at-taqdiru banuha hum fahudhifa al-dhamiru li amni al-labsi wa la yajibu ibrazu ad-dhamiri fi zaidun hindun daribathu wa la hindun zaidun daribuha wa la zaidun amrun daribuhu ala anna amran huwa ad-daribu lijarayanil khabari ala man huwa lah. Kata beliau, telah datang as-sama pendengaran didengar dari orang Arab bimadhhabihim dengan madhab mereka ini, yaitu kalau tidak samar maka boleh hilang. Telah datang. Kalau syair lihat perkataan penyair, qaumi dzurul majdi banuha wa qad alimat bikun hidzalika adnanun wa qahtanu. Takdirnya banuha hum. Maka dihilangkan domir hum li amni lapsi karena kata mereka aman dari kesamaran di sini. Aman dari kesamaran di sini. Kemudian kata beliau wala yajibu ibrazud domir. Tidak wajib menampakkan domir pada kata Zaidun Hindun doribathu. Ini tidak wajib menampakkan domir sini karena pasti ini hu kembali kemana? Ke Zaid. Kemudian berarti kan domir pada doribat apa? Iya, dipasti itu karena tidak perlu lagi antum nampakkan. Sudah jelas. Wala tidak boleh pula Hindun, Zaidun, doribuha. Ini juga sudah pasti. Karena ha pasti kembali ke Zaid, kembali ke Hindun, mubtada. Iya kan? Wala Zaid amrun, doribuhu. Ini juga tidak perlu. Ya, kenapa bisa? Tidak wajib dinampakkan. Artinya boleh nampak, boleh hilang. Tidak wajib nampak. Karena jelas juga di sini. Oh kalau hu kembali ke Amr berarti takdirnya huwa kembali ke Zaid atau sebaliknya. Boleh. Wala ala anna Amr huwa dorib. Yaitu di atas dasar Amr dialah yang memukul. Berarti hu kembali ke Zaid. Hu kembali ke Zaid. Li jaroyanil khobar alaman huwalah. Tidak perlu, tidak wajib di sini dinampakkan. Karena khobar berjalan sesuai dengan dia yang menjadi pemiliknya, yaitu khobar itu adalah khobarnya untuk yang kedua, kemudian jumlah itu khobarnya yang pertama. Berarti kalau masalah domir yang menjadi pengikat, itu bisa hilang, bisa juga disebutkan. Domir yang menjadi pengikat, domir yang menjadi robit tadi, bisa hilang dan boleh apa? Boleh dihilangkan dan boleh dinampakkan. Kemudian belokasi kita katanya wajib dinampakkan jika khobarnya ini tidak ada kaitannya dengan mubtada. Paham kan? Tidak ada kaitannya dengan mubtada, wajib domirnya dinampakkan. Wajib domirnya dinampakkan. Cuman mereka berselisih apakah dinampakkan secara mutlak.
dirinci. Mereka berselisih. Ada yang mengatakan dinampakkan secara mutlak. Aman dari kesamaran atau tidak aman. Ada juga yang mengatakan enggak. Kalau aman dari kesamaran, enggak perlu dinampakkan. Kalau tidak aman dari kesamaran, maka apa? Nampakkan. Tergantung ini domirnya kembali ke mubtada yang pertama atau tidak. Kalau kembali kepada mubtada yang pertama jelas, enggak perlu nampak. Tapi kalau tidak nampak, bisa saja kembali ke mubtada pertama, bisa juga kembali ke mubtada kedua. Nah masalahnya kalau kembali ke mubtada kedua, enggak ada robit antara khobar jumlah ini bersama yang mubtada. Samad. Paham kan? Maka kata mereka harus disebutkan kalau tidak aman. Kalau aman maka boleh dihilangkan. Boleh dihilangkan. Kemudian berikutnya ada pernyataan dari penulis, itu kita baca nanti. La yajibu ibrazud domir ala sahih. Tidak wajib menampakkan domir berdasarkan pendapat yang benar. Tapi nanti ada taudihnya. Kenapa tidak wajib dinampakkan? Padahal tadi itu sudah disebutkan. Nah ini nanti ada taudih dan ada tabyinnya. Insya Allah kita baca nanti itu. Alhamdulillah. Silakan Yusuf. Kan tadi dikatakan bahwa kalau khobarnya jamid maka ditakwil ke mushtaq supaya ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Bagaimana kalau misalkan Ustaz yang lainnya misalkan Zaidun akhi, itu bagaimana Ustaz? Dia jamid atau mustaq? Jamid Ustaz. Terus ada takwilnya enggak? Ya, tawilnya Ustaz. Enggak ada, kan begitu. Oh, berarti ada yang ditawil, ada yang Iya, tapi kan ada kata semakna. Oh. Dah? Ketika antum bilang Zaid singa, enggak mungkin Zaid singa, berarti ada takwilnya. Suja, pemberani. Ketika orang bilang Zaid singa, berarti Zaid pemberani. Berarti ada yang ditawil, ada juga yang tidak ditawil Ustaz. Ada, enggak semuanya. Jazakallahu khair. Baik. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah.